Balik lagi bareng gue Raditya Atnari di channel YouTube Line Up. Kali ini udah lama gue nggak review helm. Gue mau review helm terbaru dari INK yang gue lihat belum banyak di jalan nih. Kira-kira kenapa ya? Faktor yang bikin helm ini belum banyak di jalan. Ini dia INK Terra 2. INK Terra ini awal launching itu di ajang PRJ tahun 2024 dan helm ini sendiri dibanderol di harga 500 ribuan. Nah, buat teman-teman yang mau beli helm ini bisa langsung aja cek ke Febriana Helmet. Di situ banyak banget pilihan helm yang teman-teman bisa pilih dan ada juga apparel yang bisa kalian cek katalognya di Instagramnya ini buat kalian sesuaiin sama helm kalian. Lanjut balik ngomongin INK Terra 2. Kalau ngomongin desainnya, helm ini punya desain sporty, runcing, lancip, dan ada spoilernya kayak helm-helm half-face zaman sekarang lagi rame. Tapi kalau gue perhatiin lagi, bentuk si INK Terra 2 ini ngingetin gue sama si Aero Hunter. Terus kalau ngomongin gede batok, sebenarnya INK Terra ini nggak terlalu yang gede-gede banget, masih termasuk yang sedang. Tapi mungkin buat teman-teman yang badan kurus, bisa gue saranin kalian harus pakai jaket yang agak tebel, biar nggak terlalu kebanting waktu pakai si INK Terra 2 ini. Buat bahan dasarnya ini termoplastik, karena helm ini masih di budget 500 ribuan, jadi bahan yang kayak biasa dipakai buat helm-helm half-face di budget yang segitu, di kelas yang sama. Terus kalau ngomongin fitur, INK Terra ini sebenarnya lumayan lengkap nih, karena ada beberapa fitur yang beda sama helm-helm half-face yang di budget sama kayak si INK Terra 2 ini. Untuk bagian ventilasi ada di depan bagian atas dan ini ukurannya gede banget, bisa dibuka tutup. Sama di bagian belakang untuk output keluarnya, itu ada 2 lubang. Helm ini juga udah double visor, tuasnya ada di sebelah kiri. Dan ini double visornya smooth banget. Dan kalau ada yang nanya kira-kira berapa tingkat kegelapan dari si double visor ini, kurang lebih sekitar 50%. Terus di bagian ratchet dari si INK Terra 2 ini, ternyata ratchetnya sama kayak TNFJ. Jadi kalian nggak perlu pusing lagi buat nyari visornya. Dan yang gue suka lagi dari si visor INK Terra 2 ini, ukuran dari visornya itu lumayan panjang ke bawah. Biasanya kalau helm-helm yang ukuran dari visornya ini lumayan panjang ke bawah, itu dia lebih bagus buat menahan angin biar nggak masuk dari bawah, biar nggak bikin mata kelilipan waktu lagi riding. Di bagian visornya juga udah ada pushpin buat dipasangin pin lock atau anti fog yang bisa dibeli secara terpisah buat teman-teman yang mau masang. Nah, di bagian spoiler, ini sebenarnya ada spoiler ekstern tambahan lagi. Contohnya kayak gini. Ini udah include di pembelian dan ini bisa kalian pasang atau enggak, itu terserah kalian. Kalau dari opini gue pribadi sih, gue lebih suka helmnya simple kayak gini aja tanpa tambahan extend spoiler itu lagi. Karena kesannya jadi kayak panjang banget kalau gue lihat ditambahin spoiler itu. Terus di bagian visornya juga ini udah ada semi visor locknya. Jadi kalau teman-teman pengen ngangkat visornya, itu kalian bisa congkel dulu seperti ini kayak dikit, baru nanti dia bisa keangkat bagian visornya. Jadi ada semi visor locknya. Di bagian samping sini juga ada visor stopper. Ini biasanya favorit kalian ya kalau ada semacam visor stopper kayak gini, biar visornya nggak offset waktu lagi ditutup. Nah, tali pengunci, kalau si INK Terra ini dikasihnya microlock atau micrometric biar dipraktis buat dipakai harian. Tadinya gue kira buat si INK Terra ini bakal dikasih double D-ring, ternyata enggak. Terus di bagian busa bawahnya ternyata ini ada fitur yang gue rasa sih agak berlebihan sih buat helm half-face. Tapi ini emang penting banget buat fitur safety, dimana kalau misalkan amit-amit terjadi kecelakaan, emergency quick release ini bisa berfungsi banget. Jadi tinggal ditarik aja, nanti bagian busa pipinya bakal terlepas, jadi nggak bikin cedera si rider waktu terjadinya kecelakaan, waktu si helm ini dicopot dari kepalanya. Jarang-jarang di helm half-face di harga 500 ribuan dikasih fitur EQRS atau Emergency Quick Release kayak gini. Terus di bagian dalam juga INK Terra 2 ini udah dikasih slot intercom buat teman-teman yang mau masang intercom. Dan kalau gue perhatiin bagian list sampingnya ini lumayan tipis. Jadi teman-teman bisa pakai bracket intercom yang model jepit, ditaruh di sebelah sini. Jadi nggak perlu pakai yang tempel, karena ini bagian list sampingnya ini lumayan tipis. Jadi masih bisa pakai bracket yang jepit. Helm ini juga udah support kacamata dan udah gua tes, jadi nggak cuma di tagnya aja ini udah support kacamata, tapi real, enak, nyaman, dan nggak bikin ganjel di bagian pelipis atas. Terus buat si INK Terra ini, sebenarnya untuk pilihan size-nya ada banyak, ada size M, L, XL, kayak biasa. Tapi untuk ukuran batoknya, dia cuma ada satu aja, yaitu yang kayak di depan gua kayak gini, ini satu ukuran batok aja. Tapi yang ada pembeda itu di bagian ukuran DPS-nya, si INK Terra ini ada 2 ukuran DPS.
Nah, sekarang gue mau ngasih penampakan gimana sih kalau helm ini dipakai di badan yang kurus kayak gue. Bisa kalian lihat dan kalian bisa nilai sendiri kira-kira helm ini kegedean atau enggak di badan yang kayak gue. Nah, tapi waktu gue pakai ada satu hal yang gue rasa ini mungkin menjadi pertimbangan teman-teman buat milih size dari si INK Terra ini sebelum kalian check out. Jadi buat INK Terra yang di depan gue kali ini size-nya L. Dan ternyata waktu gue pakai, loh kok malah ngepas. Padahal lingkar kepala gue itu ada di 57 yang harusnya gue pakai size M. Nah ternyata fitting dari si INK Terra 2 ini kalian harus up size satu tingkat kalau saran gue biar jadi lebih nyaman. Karena si fittingnya ini ngingetin gue kayak si Kayete Kyoto dimana kalian harus up size satu tingkat biar lebih nyaman dipakai, gak terlalu ngepres. Waktu kemarin launching gue sempat ngetes sih buat si size M-nya dari si INK Terra 2 ini dan ternyata rasanya itu malah jadi kayak size S, jadi sempit banget waktu dipakai. Jadi buat teman-teman yang mau beli si INK Terra 2 ini, bisa gue saranin kalian up size satu tingkat biar lebih nyaman waktu dipakai, jadi nggak terlalu ngepres banget. Kalau secara data, si INK Terra ini beratnya sekitar 1400 graman, yang buat si helm Half-Face itu nggak yang berat-berat banget sih, tapi nggak yang enteng-enteng juga. Tapi waktu dipakai sih beratnya nggak terlalu berasa, jadi masih nyaman dan enak waktu dipakai. Itu dia review singkat dari si INK Terra 2 ini. Di next video kita bakal bikin video road reviewnya buat ngejelasin gimana sih feel-nya helm INK Terra ini waktu dipakai real langsung di jalan. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau beli helm ini bisa langsung aja cek ke Febriana Helmet, di situ banyak banget pilihan helm yang bisa kalian pilih. Gue Raditya Atnari, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you!